Apa jadinya kalau dua HP terbaik di harga 6 jutaan kita adu? Ya, kedua HP ini banyak banget dibanding-bandingin sampai kolom komentar kita penuh untuk diuji coba. Dan setelah 1 bulan kemudian, kedua HP udah gue update dengan software paling ter-up-to-date. Jadi langsung aja gue bahas semua kurang lebihnya dan perbedaannya. Supaya kalian tahu dan nggak ambil salah langkah. Ya, gue berharap dengan adanya video ini bisa membuat galau kalian hilang. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Pertama-tama gue mulai dulu dari bagian performa karena ini bagian paling menarik dan paling dilirik. Ya, Dimensity 7200 versus Exynos 1380. Ya, walaupun dalam segi angka Antutu udah kelihatan perbedaan yang cukup signifikan, tapi kalian pasti bertanya gimana performance in real life-nya. Ya, karena angka tidak menentukan segalanya, bukan jaminan. Oke, game pertama yang gue coba Genshin Impact di push sama-sama ke medium plus 60 fps, hasilnya harus gue akui memang Dimensity itu lebih stabil, lebih konsisten, dan nggak gitu sering frame drop. Walaupun ya kalau misalkan kalian pengen lebih stabil, make sure nyalain fitur Game Mode. Sedangkan di Exynos, ini frame dropnya cukup sering dan agak cukup signifikan. Padahal fitur Ghost-nya udah gua matiin. Walaupun ya lagi-lagi sih di Vivo suhunya lebih panas sedikit. Dan untuk game kedua kayak Mobile Legends, kalau kalian ngincar grafik ultra atau yang lebih tajam, ya Dimensity udah kebuka ketimbang di Exynos yang masih mentok di high aja. Tapi overall untuk performa Mobile Legends di kedua HP ini sama-sama bagus. Kalau misalkan kalian bilang, "Bang, itu di V27 gua pakai agak nge-lag." So far ya udah di update terbaru sampai yang sekarang ini main 2 jam aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali. By the way, karena si Vivo sudah menggunakan teknologi UFS 3.1 yang lebih baru, jadi ketika dipakai install aplikasi ya bisa sedikit lebih cepat ketimbang di UFS 2.1. Kapasitas baterai di kedua HP ini jelas berbeda. Ya, 4600 mAh versus 5000 mAh. Dan pertanyaannya, mana yang lebih awet? Oke, ketika gue pakai pemakaian yang sama kayak Genshin Impact, walaupun settingannya berbeda, di Samsung gue taruh di low plus 60 fps, sedangkan Vivo gue taruh di medium plus 60 fps, terus sisanya kayak nonton TikTok, scrolling Instagram, main Mobile Legends dengan koneksinya Wi-Fi, refresh rate 120Hz, brightness adaptif, dan volume speaker ditaruh 40%, hasilnya ada yang bisa tebak mana yang lebih awet? Jangan curang, jangan di skip, coba komen di bawah dulu, tebakannya gimana? Mana yang lebih awet? Nah, Samsung apa Vivo? Udah komen? Udah komen? Oke, jawabannya. Di Vivo gue bisa dapat screen on time 8 jam 34 menit, sedangkan di Samsung gue bisa dapat screen on time 7 jam 30 menit. Jadi menarik ya, angka tinggi belum tentu bisa lebih baik. Ada faktor dalam segi software, optimization chipset dan hardware, ya pokoknya banyak macam. Dan ngomongin soal ngecharge juga, ini ada perbedaan yang cukup signifikan sih. 25 watt versus 66 watt. Yang satu brick chargernya ada dan yang satu mesti beli terpisah. Tapi kebetulan untuk Samsung gue udah punya brick charger 25 wattnya, dan ketika gue coba ngecharge kedua HP sama-sama dari angka 5-100%, hasilnya ada selisih angka 36 menit. Jadi tentu Vivo masih lebih ngebut. Desain belakang kedua HP ini sama-sama punya ciri khas masing-masing. Samsung terlihat elegan, keren, premium, berasa flagship banget. Sedangkan Vivo berasa eye-catching dan warnanya unik. Jadi tinggal pilih aja sesuai selera masing-masing, masalah preferensi. Tapi kalau kalian tanya, "Bang, gimana soal build quality?" Oke, untuk bahan material back covernya sama-sama menggunakan kaca asli. Mungkin bedanya, Samsung menggunakan Corning Gorilla Glass 5, sedangkan Vivo gua nggak tahu apa. Sedangkan frame sama-sama terbuat dari polikarbonat. Kalau kalian tanya mana yang lebih premium, jawabannya Samsung. Somehow lebih mahal aja, lebih berasa enak, berasa lebih flagship aja ketimbang di Vivo. Tapi kalau kalian cari grip yang lebih enak, ya Vivo jawabannya, karena pinggir kiri kanannya dibuat melengkung dan punya dimensi yang lebih tipis plus lebih ringan ketimbang di Samsung. By the way, kalau misalkan kalian tanya soal finishing, ya ini jelas berbeda. Samsung dibuat glossy, sedangkan di Vivo dibuat doff matte halus. Jadi kalau nggak pengen nempel sidik jari yang lebih cepat, ya jawabannya Vivo. Tapi Samsung punya fitur yang jadi pembeda dan bener-bener
unik banget deh, yaitu tersedianya fitur IP67 Dust and Water Resistant. Jadi kalau misalkan nggak sengaja kena cemplung air di 1 meter selama 30 menit, ini akan aman-aman aja ketimbang di Vivo yang nggak tahu sih ini ada IP rating atau enggak ya. Kalau misalkan gue ngeliat di website cuman ada di Vivo V27i aja sih yang IP54. Ini nggak ditulis. Layar AMOLED versus layar Super AMOLED, layar melengkung versus layar flat, dan layar besar versus layar kecil. Iya, bagian ini tuh pasti 99% orang akan ngeliatin terus, karena smartphone ya yang dilihat pasti layarnya ya. Oke, ketika gue pasang video yang sama bersebelahan, Samsung terlihat lebih gonjreng, lebih vivid, lebih colorful, bahkan view angle-nya itu terlihat lebih luas ketika dilihat dari sisi manapun. Padahal dalam segi brightness, Vivo itu bisa lebih cerah nyentuh 1300 nits ketimbang di Samsung yang cuma mentok 1000 nits aja. Jadi ini fakta menarik. Walaupun kalau kalian ngincar desain layar yang lebih elegan, lebih berasa flagship dan mahal, ya Vivo jawabannya. Tapi kalau kalian ngelihat yang pengen simetris, Samsung. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk refresh rate 120 Hz-nya mana yang lebih stabil? Oke, sampai saat ini kedua HP udah gue update software terbaru, gue ngerasa Samsung lebih ke optimize, jarang banget endet-endet, jarang banget ada stutter ketimbang di Vivo, yang sesekali memang masih gue ngerasain stutter dan masih ada berasa endet-endet. Walaupun multitouch kedua HP ini bagus, touch responsitivity-nya juga bagus banget. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk ketahanan layar gimana? Oke, Vivo udah pakai Scott Sensation 3D Glass yang dipasangin hydrogel, sedangkan di Samsung menggunakan Corning Gorilla Glass 5 tanpa adanya free screen protector bawaan. Tapi untuk keduanya, sudah tersedia fitur Always On Display yang bisa dinyalain terus dan bisa di-custom sesuai preferensi. Jadi tinggal pilih aja. Kamera belakang di kedua HP ini sama-sama menggunakan setup triple kamera, dan untuk resolusi utamanya sama-sama menggunakan 50 megapiksel dengan sensor yang kurang lebih sama. Mungkin bedanya di Vivo itu karena di custom jadi ujungnya ada V. Dan untuk hasil foto di kondisi daylight, menurut gua kualitas warna di Samsung itu terlihat lebih menarik karena saturasinya yang dinaikin juga. Sampai-sampai memang kadang terlihat lebay. Tapi yang nggak masalah kalau misalkan kalian suka warna yang bagus, pokoknya social media ready di post. Dengan detail yang lebih tajam, dynamic range yang lebih konsisten. Walaupun dalam segi karakteristik highlight, gue lebih suka di Vivo karena lebih ngangkat dan warnanya itu terlihat lebih natural. Konsisten juga naturalnya, jadi ya menurut gue memang agak ada ciri khas masing-masing sih. Dan untuk kondisi low light, harus gue akui memang untuk V27 punya detail yang lebih tajam, noise dan grain yang lebih minim. Walaupun kalau kalian cari warna yang lebih menarik, masih dipegang Samsung karena saturasinya lebih naik. Dan ketika gue nyalain fitur Night Mode, ya memang di V27 itu agresif banget sampai-sampai yang merubah kontras warna. Tapi gue suka detailnya lebih makin tajam, noise dan grain makin gak berasa ketimbang di Samsung. Noise-nya itu masih berasa walaupun ya di night mode-nya dalam segi color akurasinya jauh lebih natural dibandingin mode auto. Jadi memang agak membingungkan sih kalau kalian cari foto yang lebih baik dalam segi detail, noise dan grain ya Vivo jawabannya. Tapi kalau nyari warna natural di low light, pakai night mode ya Samsung. Oke guys, jadi ini dia contoh kualitas video 4K 30 fps sambil jalan biasa. Memang keduanya tuh stabil banget. Tapi kalau misalkan seperti yang bisa kalian lihat, di skin tone-nya Vivo tuh agak merah banget. Jadi muka gue tuh berasa kurang natural aja. Lebih terlihat natural di Samsung dengan dynamic range yang lebih luas dan saturasinya yang lebih bagus. Tapi gimana untuk soal mic quality-nya? Coba komen. Karena ini di outdoor dan lagi bersih banget, rekam tanpa ada mic tambahan. Komen di bawah guys. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Dan ini adalah kamera depannya di resolusi 4K 30 fps juga. Di Samsung baru aja dapat update, jadi ada IIS-nya. Sedangkan di Vivo ya ini masih kurang stabil. Tapi again untuk kualitasnya dalam segi detail sama tajam. Tapi dalam segi skin tone gue lebih suka di Samsung karena terlihat lebih natural dengan dynamic range dan highlight yang masih lebih ngangkat seperti yang bisa kalian lihat ini guys. Sekarang gue pindah ke kamera belakang tapi 1080p. Nah ini resolusi di 1080p 30 fps. Dalam segi karakteristik warna gue lebih suka di Vivo karena terlihat cukup natural sih. Kalau pemandangan dengan saturasi yang nggak gitu ngangkat ketimbang di Samsung. Tapi satu sisi memang yang terlihat lebih bagus sih di Samsung. By the way, kalau gue nge-record di resolusi 1080p 30 fps, Vivo bisa pindah ke lensa ultrawide. Sedangkan Samsung di mode 4K 30 fps maupun 1080p-nya bisa langsung. Tes video 4K di kondisi low light sambil jalan biasa aja emang
kontras di Samsung bisa lebih angkat, lebih bagus ketika lagi jalan, tapi noise-nya memang kelihatan lebih berasa sih. Tapi gimana menurut kalian guys, mana yang lebih stabil dan mana yang lebih bagus? Coba komen di bawah. Thank you. Software kedua HP ini udah run di Android 13 dengan user interface yang berbeda, VantageOS 13 versus One UI 5.1. Jujur aja, kalau kalian pengen yang lebih simple, pengen yang lebih gampang dimengerti, familiar, karena icon-iconnya lebih besar, pokoknya simple banget mendekati pure Android, One UI 5.1 jawabannya. Walaupun makin kesini, Vivo itu makin lebih berasa familiar, berasa ada ciri khas, dengan widget pilihan yang lebih banyak, beserta customization yang lebih menyeluruh ketimbang Samsung. Jadi ya ini ada plus minus, walaupun sama-sama Android, bener-bener subjektif, mesti dipilih sesuai kebutuhan dan kenyamanan kalian masing-masing. Bener-bener preferensi. Tapi kalau dalam segi software update, keduanya ya rajin. Bedanya, Samsung lebih unggul karena bisa menjanjikan 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch, sedangkan Vivo ada yang bilang 2 tahun OS Android plus 3 tahun security patch. Tapi belum ada info valid yang bisa gue temuin. Tapi kalau misalkan beneran, ya tetap masih Samsung yang lebih unggul juga sih. Walaupun ya keduanya agian sama-sama rajin. Fitur-fitur di kedua HP ini ada yang beda, ada yang sama. Untuk teknologi unlock, sama-sama menggunakan fingerprint under display dengan performa yang cepat, responsif, dan penempatannya pun juga oke, jadi gampang dijangkau. NFC ada, tapi bedanya Vivo mungkin lebih canggih karena bisa duplikat kartu akses. Haptic vibration, kedua HP menggunakan di atas standar, tapi harus gue akui memang Samsung lebih berasa mahal, lebih berasa premium flagship ketimbang di Vivo yang masih agak getarnya berasa lebay dikit. Port jack 3.5, keduanya absen, dan untuk expansion, Samsung lebih unggul karena masih sediain satu slot hybrid. Ya, jadi kalian bisa pakai 2 nomor atau upgrade internal storage sampai 1 TB menggunakan micro SD. Ketimbang di Vivo yang cuma tersedia dual slot SIM aja, walaupun memang untuk harga yang sama, internal storage-nya udah dapat lebih besar di 256 GB. Dan dalam segi sound quality, jelas menang telak di Samsung karena menggunakan stereo. Jadi bass-nya lebih berasa, treble-nya lebih berasa, vokal, clarity, semua nyaris all-rounder ketimbang di Vivo yang masih menggunakan single speaker, bassnya kurang berasa dan treble-nya pun kurang berasa. Buat kalian penasaran gimana sound quality, make sure pasang headset ataupun earphone, gue pasang di volume 100%. So guys, itu dia video comparison antara Vivo V27 versus Samsung A54. Buat kalian yang udah beli, gak ada yang perlu disesali karena keduanya bener-bener terbaik. Makanya banyak yang minta diadu. Tapi kalau misalkan sampai saat ini buat yang pengen beli dan masih ngerasa galau, oke, gue jabarin aja masing-masing kelebihan HP. Pilih Samsung kalau misalkan kalian nyari fitur IP67, jaminan software update panjang, hasil foto colorful, stereo speaker, video 4K, dan refresh rate 120Hz yang lebih stabil. Tapi kalau misalkan kalian cari performa, nyari charge cepat, kalian nyari kamera depan belakang ada autofocus, foto natural, NFC multifunction, dan desain 3D curve ala flagship, pilih Vivo. Ya, kalau misalkan kalian tanya ke gue, Bang, lu sendiri akan pilih yang mana? Well, karena kebutuhan gue lebih banyak ke checklist di Vivo, ya pilih Vivo. Walaupun ya dalam segi software experience-nya lebih enak di Samsung sih. Jadi ya memang agak membingungkan, agak trade off. Tapi again, HP manapun yang kalian pilih gak akan nyesel. Gua jamin bener-bener bagus. So thank you for watching. Dan buat kalian udah pakai kedua HP ini, komen gimana pendapat kalian dan hal apa yang kalian rasain di bawah. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman, like sekaligus subscribe supaya kalian tetap up to date. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.